Jika Yesus Tuhan, kepada siapa dia berdoa di Taman Getsemani? 1. Jika Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa? Pertanyaan ini menusuk karena tampak kontradiktif. Kalau Yesus Tuhan, mengapa ia berdoa? Apakah ia kurang kuasa? Yohanes 17 ayat 1, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Doa Yesus bukan tanda kelemahan ilahi, melainkan relasi kasih antara anak dan Bapa yang sudah ada sejak kekekalan. Yesus adalah pribadi anak dalam Tritunggal, bukan Tuhan yang sendirian, melainkan Allah yang hidup dalam persekutuan kasih, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 2. Dimensi kemanusiaan Yesus. Yesus sungguh Allah, tapi juga sungguh manusia. Ia masuk sepenuhnya dalam kondisi manusiawi, termasuk ketakutan, penderitaan, dan kerentanan. Matius 26 ayat 38 dan 39, maka katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di sini Yesus menunjukkan puncak kerentanan manusiawinya, ingin lolos dari penderitaan. Tetapi justru karena ia sepenuhnya manusia, ia menaati kehendak Bapa. Ini bukan sandiwara, melainkan ketaatan sejati seorang anak. 3. Teladan bagi manusia. Yesus tidak berdoa demi dirinya saja, tetapi juga untuk menjadi teladan umat manusia. Ibrani 5 ayat 7 dan 8 dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Doa di Getsemani mengajarkan, doa bukan cara menghindari salib, melainkan kekuatan untuk menghadapi salib dengan taat. 4. Inti paradoks. Paradoks ini sangat tajam. Kalau Yesus hanya manusia saja, doanya wajar, tetapi salib hanya tragedi. Kalau Yesus hanya Allah tanpa kemanusiaan, doanya sandiwara belaka. Tetapi karena Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia, doa Getsemani menjadi jendela ke dalam misteri terdalam Tritunggal, Bapa yang mengutus, Anak yang taat. Roh Kudus yang menguatkan. Lukas 22 ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Disinilah Allah memperlihatkan diri bukan sebagai Tuhan yang jauh dan dingin, tetapi Allah yang masuk ke dalam penderitaan manusia. 5. Relasi kasih Tritunggal. Doa Yesus di Getsemani adalah pancaran relasi kasih dalam Tritunggal. Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Relasi Bapa dan Anak bukan hierarki kekuasaan, melainkan kasih yang saling memuliakan. Yesus berdoa karena Anak selalu berpaling kepada Bapa dalam kasih, dan Roh Kudus menjadi ikatan kasih itu yang juga dibagikan kepada kita. Kesimpulan. Yesus berdoa di Getsemani kepada Bapanya, bukan karena ia kurang kuasa, tetapi karena ia sepenuhnya manusia yang bergulat dengan penderitaan. Ia anak yang taat kepada Bapa. Ia menghidupi relasi kasih Tritunggal yang kekal. Getsemani membongkar ilusi bahwa Allah itu jauh. Justru di sana kita melihat Allah yang berpeluh darah, berdoa, taat, dan tetap mengasihi. Doa Getsemani adalah misteri kasih Tritunggal yang menembus penderitaan manusia demi keselamatan dunia.